Polisi rezim Zionis khawatirkan perang saudara meletus di Israel. מרץ השנה בשעה שמחוז תל אביב התמודד עם הפגנות אלפים ברחבי העיר, הודחתי מתפקידי על רקע פוליטי. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sumber berbahasa Ibrani mengungkap kekhawatiran polisi rezim Zionis tentang kemungkinan meletusnya perang saudara di wilayah pendudukan menyusul kesenjangan yang semakin lebar saat ini. Proyek kontroversial yang dikenal sebagai reformasi yudisial Kabinet Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, telah menyebabkan perpecahan di tubuh internal rezim Zionis. Surat kabar Israel Today dalam sebuah laporannya menulis, polisi rezim Zionis sangat khawatir dengan eskalasi perbedaan dan perpecahan antara kubu sayap kanan dan kiri Israel. Menurut laporan, polisi Zionis khawatir perbedaan dan kesenjangan ini akan meningkat dari hari ke hari, akhirnya menimbulkan perang saudara. Keputusan Kabinet Radikal Benyamin Netanyahu untuk memajukan RUU Reformasi Yudisial menyulut demonstrasi besar-besaran dalam beberapa hari dan pekan terakhir. Selain demonstrasi besar-besaran, sejumlah besar pasukan cadangan tentara rezim ini juga bergabung dengan lawan Netanyahu dan ketidaktaatan militer terus berlanjut. Dalam rencana reformasi hukum yudisial Kabinet Netanyahu, kekuasaan sistem yudisial akan dikurangi dan kekuasaan serta posisi cabang eksekutif dan legislatif akan diperkuat. Para pemimpin oposisi rezim Zionis menganggap reformasi yudisial Kabinet Netanyahu untuk melemahkan sistem peradilan demi mencegah persidangannya atas 3 kasus korupsi dan penyuapan. Mereka percaya bahwa tindakan kabinet akan menyeret rezim Zionis menuju konflik dan perang saudara dan keruntuhannya secara bertahap. Mengejutkan, Netanyahu resmi dilengsarkan malam ini oleh ratusan ribu demonstran. Kerusuhan terjadi di Israel dan demonstrasi makin parah karena ribuan orang akhirnya bersatu di jalan geruduk gedung Perdana Menteri Israel yang akhirnya membuat sang Perdana Menteri harus diungsikan karena massa makin membludak, sehingga kerusuhan juga makan korban antar warga Israel yang malam itu memadati seluruh jalan. Sementara itu memasuki pekan ke-23 berturut-turut, Sabtu malam demonstrasi warga Israel menentang pemerintah Benyamin Netanyahu mengusung slogan "Saatnya lengsarkan PM Benyamin Netanyahu". Puluhan ribu warga di pusat kota Tel Aviv turun ke jalan beberapa hari sebelum pemilihan panitia pengangkatan hakim. Quds Pers melaporkan, aksi massa warga Israel juga terlihat di jalan kota Haifa, Hadera, Beersheba, Asdod, dan Eilat, dan puluhan lokasi lainnya. Terbentang spanduk besar di Jalan Kaplan, Tel Aviv bertuliskan, "Saatnya menggulingkan diktator dan pemerintahan yang memalukan". Penyelenggara protes mengumumkan pesan demonstrasi kali ini menghadang tanggal pemungutan suara perwakilan Knesset Rabu di Komite Pengangkatan Hakim di Kaisaria. Ribuan warga berdemonstrasi di depan hotel tempat Netanyahu bertemu dengan Menteri Kehakiman Yair Levin. Selama 23 pekan berturut-turut, ratusan ribu warga Israel telah berdemonstrasi menentang rencana reformasi peradilan yang ingin diterapkan pemerintah Netanyahu. Netanyahu mengumumkan penangguhan rencana untuk memberikan kesempatan dialog setelah intensifikasi protes dan dimulainya
pemogokan umum. Munculnya ketegangan dalam koalisi yang berkuasa. Para demonstran protes menuntut agar rencana tersebut dibatalkan sepenuhnya. Mengerikan, kebakaran hebat di Israel terus menyambar, rumah hancur dan ratusan warga dievakuasi. Kebakaran di wilayah Israel terus menyebar di sejumlah titik. Angin kencang membuat api melalap lebih banyak area, terutama hutan dan juga pemukiman warga di beberapa kota selama berhari-hari. Menurut Kementerian Keamanan Publik Israel Gilad Erdan, kebakaran dipicu oleh kekeringan dan juga serangan balon api dan juga layang-layang api. Diperkirakan titik-titik api dapat terus menyebar hingga beberapa hari ke depan dan para warga diminta untuk pergi dari tempatnya. Hembusan angin kencang memperparah kebakaran dan diprediksi terus menyebar ke wilayah Israel lainnya hingga sekitar 3 hari ke depan, ujar Erdan dilansir Haaretz. Selain hutan, rumah-rumah penduduk juga dilaporkan ikut terbakar habis. Api mulainya menyebar dari Zikron Yaakov dekat dengan hutan Karmel di wilayah utara Israel. Sebanyak puluhan rumah hancur dan puluhan lainnya rusak parah dalam kebakaran di kota. Puluhan orang dan anak-anak juga masih berada dalam penanganan medis karena menghirup asap beracun. Ribuan warga lainnya dievakuasi. Sementara itu, kebakaran hutan juga menjalar di Bet Shemesh dekat Yerusalem dan pemukiman Dolev, tepi barat. Hingga saat ini warga Arab dan Yahudi yang kebanyakan menetap di wilayah itu termasuk Neve Shalom, pinggiran kota, juga dievakuasi. Ribuan warga menjerit tak kuasa melihat musibah yang terjadi di area itu. Beberapa jalan dan sekolah juga ditutup sementara. Waktu di Ahifa, kota wilayah utara Israel, warga di sana telah dievakuasi ke lingkungan yang lebih aman, namun masih banyak yang belum mengungsi dan bertahan. Sementara itu, sebanyak 30 tim pemadam kebakaran dikerahkan saat kebakaran pertama kali berlangsung pada Rabu kemarin. Kemudian, pasukan militer juga turut membantu penyelamatan, termasuk dengan mengerahkan pesawat yang menyeramkan air untuk menghentikan kobaran api yang lebih cepat.